Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, bertemu kembali ya di Ramadan yang ke-16 ya, bersama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Cirebon. Saudaraku, dalam pertemuan kemarin kita telah membahas sholat ya, yang berkaitan masih dibahas surat Al-Fatihah, di mana satu surat menentukan kita sebagai muslim harus memiliki satu pendirian ya, mencapai satu jalan yang lurus menuju satu kenikmatan dalam hidup. Saudaraku, setelah kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat, kemudian ada sunnah membaca surat. Nah, tentunya surat yang dibaca berkaitan dengan apa yang telah dicantumkan di dalam aturan mainnya, ya boleh dengan surat pendek juz amma atau ayat Al-Quran yang lainnya. Nah, biasanya dianjurkan bagi kita untuk membaca apa yang kita pahami dan kita mengerti ya. Waqra'u ma tayasyara minal Quran. Bacalah ya Al-Quran itu yang Anda, yang kita pahami, kita ngerti, sehingga nyambung apa yang kita baca itu menyentuh hati kolbu kita sebagai nilai spiritual, sehingga sholatnya punya makna. Saudaraku, kalau kita misalkan membaca surat pendek ya, seperti misalkan surat Al-Ikhlas, di mana begitu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, begitu kita membaca qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Maha Esa. Berarti saudaraku ya, ingat akan di dalam doa istiftah ada la syarikalahu. Artinya apa? Kita tidak mensyarikatkan Allah, hanya Allah yang ahad, yang esa. Nyambung jadi antara doa istiftah dengan ayat yang kita baca di dalam setelah Al-Fatihah dalam sholat itu ya. Begitu ada Allahus Samad ya, nyambung dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku meminta kepadamu. Jadi Allah tempat memohon, Allah tempat meminta. Nah, jelas ya. Ditambah lagi misalkan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu berkaitan dengan tauhid ya, dengan nyambung dengan doa iftitah itu. Nah, demikianlah ya, ketika kita membaca surat-surat yang lain itu insya Allah berkesinambungan ya dengan apa yang sebelumnya kita baca, apakah di Al-Fatihahnya atau di iftitahnya. Luar biasa ya. Misalkan kita membaca surat ini Al-Maun, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholatnya. Yang apa yang celaka? Ya sholatnya itu di mana kita ini meminta ihdinas siratal mustaqim, kemudian kita prakteknya koruptor, korupsi, maling, bohong, menghalalkan segala cara ya, mengesahkan yang tidak sah, yang tidak halal yang tidak haram, yang tidak halal, haram itu dihalalkan ya. Nah, itu namanya tidak sesuai. Sholatnya lalai ya. Wayamnaunal ma'un, dianya tidak mau memberi sesuatu kepada orang yang lain, orang miskin, kepada hal apa yang berguna ya. Nah, disinilah saudaraku, jadi apa yang kita baca itu insya Allah ada kesinambungan ya dengan surat Al-Fatihah itu sendiri. Jelas dan gamblang ya. Misalkan kita membaca surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, Al-Lahab nih, ada hubungannya. Oh, Al-Lahab ini termasuk golongan maghdubi alaihim waladdallin ya, orang-orang yang sesat ya. Nah, jadi mantap tuh ya, nyambung gitu tuh. Oke lah, kita misalkan baca di surat-surat yang panjang yang lainnya, misalkan kita membaca surat berkaitan dengan
surat puasa, misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa nih hubungannya dengan Al-Fatihah? Oh, ada. Di iyyaka na'budu. Al-Fatihah itu adalah bagian iyyaka na'budu dan Al-Fatihah itu adalah bagian daripada hubungannya ada nyambung dengan perintah ibadah, yaitu syamu Ramadan beribadah, iyyaka na'budu mengabdikan diri beribadah, nyambung. Wah, jadi sholatnya itu enak ya. Sholatnya itu ada sinkronisasi ya, kesinambungan yang jelas ya. Akhirnya sholat itu memiliki makna ya, sehingga bisa mewujud diri kita setelah sholat menjadi tanha anil fahsya wal munkar. Luar biasa ya, kalau kita belajarnya seperti itu, terus akan bertambah mantaplah sholat kita, akan menambah menjadi kualitas. As-sholatu mi'rajul mu'mininnya tuh menuju kepada satu kejelasan bahwa sholat itu bisa menambah kualitas iman. Inilah ya satu pembelajaran yang luar biasa dalam Islam, bagaimana membina diri, membangun kelompok, membangun masyarakat dengan ibadah sholat yang kalau berjamaah di masjid itu membina kebersamaan sehingga jelas hubungan sosialnya. Luar biasa saudaraku, ketika kita memahami Islam, kita akan bertambah terus menggali Islam, bertambah enjoy, nikmat, enak, lega, ya ada satu kepuasan batin ya, tidak adanya sebuah kekecewaan ya, tidak ada suatu hal yang kemudian menjadi kita ini tambah pusing. Justru semakin belajar Islam, semakin luas memahaminya, semakin bahagialah. Karena apa? Karena di dalamnya adanya ketentraman dan kenyamanan, satu kenikmatan. An'amta alaihim. Demikian, mari kita bertasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka kepada orang yang minta ampun. Oleh karena itu ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni anak cucu keluarga besar kami ya Allah, ampuni kami sahabat semua, handai tolan, sejawat, mukminin, mukminat, para guru-guru kami semua ya Allah. Demikian juga ya Allah para pemimpin kami ya Allah, ampuni mereka kalau mereka bersalah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah, agar mereka bisa mengemban amanat ini di jalan yang lurus, seperti mereka lakukan sholat, menyatakan diri ihdinas shiratal mustaqim, dan prakteknya dalam kepemimpinan mencapai satu jalan yang lurus sehingga tidak salah urus dalam melaksanakan tugas amanat sebagai pemimpin. Demikian saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.